Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Enteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana kabarnya Bu Afrida hari ini? Alhamdulillah baik-baik juga. Gini Pak Enteng, saya dengar-dengar hari ini katanya mau coaching ya? Betul Bu, hari ini saya mau melakukan coaching. Dengan siapa? Jadi hari ini saya ingin coaching bersama dengan Ibu Daniati sebagai coach saya. Oke. Jadi sebelum melakukan coach ada beberapa hal yang harus rubrik penilaian yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu coach dan coaching akan diamati sesuai dengan rubrik penilaian. Terus yang kedua yaitu apabila sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Terus yang ketiga yaitu bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya. Terus yang berikutnya jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh iya Bu. Oke, sebelum Bapak melakukan coaching, saya dulu mengajukan pertanyaan kepada Pak Enteng. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Jadi untuk coaching nanti nih Bu, ya kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, dan juga memberi pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh begitu ya. Terus pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Ya, adapun kompetensi yang spesifik yang ingin saya observasi nantinya itu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus yang ketiga, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Jadi yang saya inginkan itu bagaimana nantinya coach itu bisa menemukan mendapatkan ide-ide atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, seperti itu Bu. Oke, jadi begitu ya. Iya Bu. Saya persilakan kepada Pak Enteng untuk melanjutkan coachingnya dengan Ibu Dani. Oh iya, makasih Bu. Oke, sama-sama Pak Enteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Daniati. Waalaikumsalam Pak Enteng. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Bagaimana kabarnya Pak Enteng? Alhamdulillah baik-baik Bu Daniati. Apa yang ingin Ibu Daniati sampaikan hari ini? Begini Pak, saya perhatikan di sekolah saya itu setiap kali hujan itu murid-murid itu jarang sekali yang datang ke sekolah Pak. Bahkan kalau saya lihat cuma ada beberapa murid yang datang di setiap kelasnya, bahkan tidak sampai seperduanya dari seluruh jumlah murid yang hadir di sekolah saya Pak. Oh begitu ya Bu. Terus kira-kira apa yang Ibu Daniati harapkan dari pembicaraan kita? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang kurangnya minat murid-murid ke sekolah ketika waktu hujan Pak. Dan saya ingin meskipun hujan itu harusnya mereka harus tetap datang ke sekolah Pak. Seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira perasaan Ibu Daniati ketika masuk mengajar, kemudian melihat murid-murid yang datang cuma sedikit? Tentunya saya merasa khawatir Pak, karena kurangnya siswa yang datang itu mempengaruhi perkembangan pembelajaran murid-murid saya Pak. Apalagi sekarang lagi musim hujan, murid-murid saya tambah malas yang masuk ke sekolah Pak. Dan hal ini mereka jadikan sebagai alasan
dan kebiasaan setiap hujan, walaupun hujan tidak deras dan sudah reda Bu, sudah reda Pak, jadi mereka tidak datang ke sekolah. Oh, jadi walaupun hujannya sudah reda, murid tetap tidak ke sekolah ya, Bu? Iya Pak, begitu keadaannya. Nah, menurut Bu Daniati, apa yang membuat murid-murid itu jadi malas ke sekolah di waktu hujan? Yang saya perhatikan Pak, mereka itu malas ke sekolah kalau hujan karena rumah mereka jauh dari sekolah. Terus mereka cuman jalan kaki ke sekolah dan juga sebagian dari mereka tidak punya kendaraan buat dipakai mengantar ke sekolah Pak. Hmm, jadi penyebabnya itu karena rumah mereka jauh ya. Terus mereka sebagian dari mereka itu cuma jalan kaki dan eh, dari sebagian juga dari mereka itu tidak punya ini ya, tidak punya kendaraan. Iya. Terus bagaimana kira-kira bagaimana supaya murid-murid itu bisa ke sekolah meskipun hujan? Menurut saya Pak, saya mungkin harus melibatkan orang tua murid supaya mereka dapat mengontrol dan memotivasi anaknya ke sekolah walaupun dalam keadaan hujan. Nah, mereka dapat memberikan dorongan buat anaknya supaya tetap ke sekolah. eh, Bisa apa? Jangan sampai hujan itu dijadikan kebiasaan untuk tidak datang ke sekolah, Pak. Nah, selanjutnya itu apa kira-kira rencana tindak lanjut yang Ibu ingin lakukan supaya itu murid-murid tetap ke sekolah di waktu hujan? Insya Allah Pak, secepatnya saya akan lakukan dengan membuat undangan ke orang tua murid, kemudian membicarakan mengenai anak-anaknya yang malas ke sekolah ketika hujan, sehingga nantinya didapatkan kesepakatan atau solusi dari permasalahan ini Pak. Nah, kira-kira apa komitmen Bu Daniati terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk tetap berkolaborasi dengan pihak sekolah, tentunya di sini dengan kepala sekolah dan semua rekan-rekan guru yang ada di sekolah untuk bisa bekerja sama menangani murid-murid yang malas datang ke sekolah, Pak. Utamanya ketika hujan. Wah, bagus sekali ya Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Amin Pak, semoga bisa terlaksana sesuai dengan yang saya harapkan. Oh ya, ternyata kita sudah sampai di ujung sesi nih Bu. Kira-kira apa yang Bu Daniati dapatkan dari pembicaraan kita ini? Yang saya dapatkan pada awal pembicaraan tadi itu saya masih bingung Pak dengan apa yang harus saya lakukan. Tapi setelah saya melakukan diskusi dengan Bapak, saya merasa lega dan mendapatkan penguatan. Sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan agar murid-murid saya nantinya bisa datang ke sekolah meskipun dalam keadaan hujan Pak. Senang mendengarnya Bu. Apa masih ada yang ingin mau dibicarakan? Terima kasih Pak atas waktunya. Untuk saat ini hanya itu saja yang mungkin saya diskusikan sama Bapak. Jadi jangan bosan-bosan ya Pak ketika saya ketika saya mendapatkan permasalahan, saya melakukan diskusi kembali sama Bapak. Iya Bu. Amin. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat ya dan bisa kembali berdiskusi di lain waktu. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Cukup sekian diskusi kita kali ini. Oke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Enteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Oke, kita ketemu lagi Pak Enteng. Iya Bu. Bagaimana perasaan Bapak tadi sebagai coach? Perasaan saya itu awal-awalnya itu saya merasa deg-degan ya. Walaupun saya sudah mempersiapkan diri mental dan sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan nanti kepada coach. Jadi ada perasaan deg-degan. Oh begitu ya. Jadi kalau Bapak menilai tadi format atau penampilan Bapak sebagai coach dan kompetensi yang diinginkan, menurut Bapak bagaimana penilaian Bapak pada skala 1 sampai 10? Kalau menurut penilaian saya tadi itu saya itu berada di skala 8 Bu. Oh di skala 8 ya. Iya. Jadi kira-kira untuk meningkatkan format performa Bapak
kira-kira kapan dan bersama siapa uh, yang bisa membantu Bapak? Untuk waktunya mungkin untuk waktunya itu mungkin segera ya, secepatnya saya akan lakukan, dan saya akan melakukannya itu bersama dengan teman-teman teman-teman guru dan juga kepala sekolah atau rekan sejawat. Oh begitu ya. Baiklah Pak, luar biasa jawaban-jawabannya, untuk coach juga luar biasa. Saya sebagai pengamat akan membuat hasil pengamatan berupa catatan-catatan ke dalam supervisi akademik. Terima kasih banyak Pak Enteng. Terima kasih juga Bu.